tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Jahmita. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah rahimakumullah, para ustaz Khalid yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada siang hari ini, dan insya Allah Bapak Ibu akan meninggalkan tanah air Indonesia besok menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, berangkat ke Mekah Madinah itu beda dengan berangkat kemanapun juga. Silahkan rasakan suasana hati ketika akan ke Mekah beda dengan suasana hati akan ke Eropa. Bahkan mohon maaf yang rahimahullah, selama saya jadi ustadz Bapak Ibu, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau ke Amerika. Anda nggak orang ke Amerika selamatan dulu? Nggak ada. Tapi orang berangkat ke umroh, begitu daftar hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan makin deg-degan. Para jemaah rahimahullah, umroh itu cuma 1 minggu Bapak Ibu. Tapi yang namanya koper beres-beresnya nggak beres-beres. Itu dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju lagi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, begitu kita umroh, kita mau umroh, tetangga itu kadang-kadang suka nakut-nakuti. Awas, kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Mohon maaf jemaah rahimahullah, Allah nggak baperan oleh kayak kita. Kalau Allah baperan oleh kayak kita, satu dosa dibayar kontan di muka bumi ini, jangan gede-gede lah. Satu dosa dibayar dengan 1 bisul, kita bisulan semuanya. Tapi maaf, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Karena itu jemaah rahimahullah, karena kita akan datang ke tanah suci, ziarah ke Rasulullah SAW, siapkan diri kita semuanya. Jemaah rahimahullah, koper sudah dibawa ke sini semuanya kan? Insya Allah jemaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu besok akan terbang menuju ke Madinah, insya Allah jemaah rahimahullah. Bapak Ibu, sempatkan nanti malam untuk sholat sunnah hajat sebelum berangkat, dan sempatkan untuk sholat sunnah safar 2 rakaat jemaah rahimahullah. Bapak Ibu di rumah masing-masing. Insya Allah penerbangannya akan membawa bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah GA 968 yang insya Allah akan take off pada jam 06.35. Jadi bapak ibu-ibu akan terbang setengah 7 pagi dari Jakarta. Karena itu 3 jam sebelum keberangkatan mohon berada di bandara. Jam berapa? Jam 4 pagi bapak ibu sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi subuhan di di bandara. Di mana jemaah rahimahullah? Di Terminal 3, Terminal Keberangkatan Internasional, Terminal 3 jemaah rahimahullah. Di mana? Bapak Ibu silahkan cari restoran sate khas Senayan. Silakan Bapak Ibu kumpul di depannya. Bukan di dalamnya jemaah rahimahullah, itu di depannya. Ya, di depannya sate khas Senayan kumpul di situ. Bapak Ibu, kalau besok Bapak Ibu mau memasukkan tas kabin, silahkan bisa insya Allah jemaah rahimahullah. Tapi pastikan di tas kabin, tidak di tas yang dibawa, yang di tas bagasikan, tidak ada powerbank. Powerbank jangan masuk ke tas yang dibagasikan. Bapak Ibu, insya Allah akan terbang 9 jam dan insya Allah akan landing langsung di Madinah pada jam 12.50 siang waktu Saudi. 9 jam di atas pesawat.
enak penerbangan pagi ini karena sholat zuhur asar kita aman ya warahmatullah. Kita harus menjamak, bisa di Madinah langsung nanti. Sholat zuhur bisa di Madinah, sholat asar bisa di Madinah. Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mendarat di Madinah, Bapak Ibu silahkan langsung imigrasi. Selesai imigrasi ketemu dengan koper-koper besar di conveyor belt. Koper besar oleh Bapak Ibu tidak usah diambil. Koper kecil tolong ambil. Jadi yang diambil koper mana? Koper besar aja. Koper kecil aja. Koper besar biarkan. Nanti porter akan mengangkut ke hotel, ke bis kita masing-masing insya Allah. Yang saya ingatkan Bapak Ibu, jam 12.50 waktu Saudi. Mungkin Bapak Ibu sampai di hotel yang mau maklum, yang saya ingatkan, Madinah sekarang udaranya sudah mulai agak panas. Jadi tidak usah bawa jaket. Nah, langsung ke bis dan insya Allah dari bis dari bandara akan menuju ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Waktu tempuh dari bandara ke hotel insya Allah sekitar setengah jaman. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan pada Bapak Ibu semuanya. Menuju ke hotel ini Bapak Ibu silahkan perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting tidak usah ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang juga kota begini Bapak Ibu saya sering temukan di masjid itu berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah pas mau masuk masjid, masjidnya dijagain. Gak boleh sholat di dalam. Saya tanya ke tukang ojek jam mangkal, abang, ini kenapa sih masjid ditutup, dijagain, gak boleh kita masuk sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, sholat yang kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi berantem berebut Sayyidina, serem Pak Haji ngeliatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat kata itu. Nah, jamaah Allah, begitu sampai di hotel, begitu sampai di perbatasan kota Madinah. Jadi mohon maaf, bandara itu di luar kota, di luar Tanah Haram. Tanah Haramnya mana? Sekitar 10 menit dari bandara, kita akan lewati Tanah Haram. Begitu sampai di Tanah Haram, Bapak Ibu silahkan munajat. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jamaah rahimakumullah, habis munajat demikian, Bapak Ibu silahkan ngomong di hatinya, ya Allah, depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, andai Nabi ada di depan di Madinah Al-Munawwarah ini, di Masjid Nabawi ini, saya akan cium tangannya ya Allah. Tapi kesempatannya tidak kau berikan pada hamba, karena hamba terlahir jauh dari masa Rasulullah. Tolong ya Allah, saya datang ke Madinah ini karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan cinta saya pada Nabi hamba. Seraya mulut kita pada salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita di hotel. Bapak Ibu, kalau proses imigrasi sampai keluar dari imigrasi sekitar 2 jaman, jam 3 Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa di Masjid Nabawi. Asar mudah-mudahan bisa sudah di hotel insya Allah. Permasalahannya adalah kalau Bapak Ibu sampai asar di hotel, belum tentu kunci hotel sudah siap. Ini jamaah Allah yang jadi kendala. Kenapa sebabnya? Karena check out time di Madinah itu, hotel itu jam 12. Tapi jamaah check outnya habis sholat zuhur, makan siang dulu, segala macam dulu. Rata-rata jam 2, setengah 3 baru keluar dari hotel mereka itu. Sedangkan Bapak Ibu sampai di hotel jam berapa? Jam 3. Belum tentu hotel siap sudah diberesin semuanya. Makanya saya ingatkan, kalau ini terjadi, Bapak Ibu simpan barang di
lobby, dijaga nanti sama teman-teman kita petugas NRA. Bapak Ibu silahkan ke masjid yang rahimahullah, sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Itu lebih nyaman dibandingkan duduk di lobby yang rahimahullah nungguin nungguin yang nggak jelas kepastian kamar. Kenapa sebabnya? Mohon maaf, kamar itu rata-rata bisa siap itu ba'da maghrib. Ini yang rahimahullah. Kenapa saya bicara baik demikian? Karena memang kondisi real seperti demikian. Adapun besok ternyata begitu sampai hotel sudah siap, alhamdulillah. Tapi ternyata kalau belum siap, minimal kita bisa prakondisi terlebih dahulu. Ya, silakan ke Masjid Nabawi dulu, sholat jamaah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan setelah sholat jamaah asar di Masjid Nabawi, Bapak Ibu hotel sudah siap. Itu jam 5. Itu kendalanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu landing jam 1 siang, bisa jadi sampai ke hotel itu sekitar jam 3 sorean, jam 5 dan check out mereka hotel itu rata-rata check out jam 2:30. Karena nggak ada check out jam 12 tuh, mereka masih ngejar sholat zuhur di Masjid Nabawi. Termasuk kita nanti ketika akan check out dari kota Madinah, bapak-bapak check outnya kapan? Jam 2 siang, sholat dulu di Masjid Nabawi. Itu jam 5 itu rata-rata yang saya sampaikan sudah demikian. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting di Madinah Al-Munawwarah tidak lain dan tidak bukan adalah sholat di Masjid Nabawi dan juga adalah bisa ziarah ke makam Nabi. Saya ingatkan Bapak Ibu, ke Raudhah sekarang beda dengan Raudhah zaman dulu. Kalau dulu kapanpun juga boleh, ya. Sekarang maaf diatur dan boleh masuk ke sana kalau sudah punya tasreh. Tasreh itu apa? Tasreh itu izin masuk. Izin masuk ini didapatkan, diberikan nanti oleh pihak muassasah Kementerian Haji, diberikan muassasah, diberikan pada kita semua. Ustaz kan sekarang katanya ada pakai handphone, pakai pakai aplikasi Nusuki. Ya boleh-boleh aja, silakan Bapak download Nusuki, cari waktu untuk bisa masuk ke Raudhah. Tapi insya Allah paling bisa kosong untuk Bapak Ibu masuk lewat Nusuki itu sebulan yang akan datang. Penuh ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, setiap kedatangan hanya 1 kali boleh masuk ke Raudhah, dan kalau sudah ditentukan jam berapa kumpul, tolong kumpul tepat waktu. Bapak telat, Ibu telat, maaf, tidak ada kesempatan lain untuk masuk ke Raudhah. Kenapa? Ketat, Pak. Ketat. Tapi bagaimana? Sampai disesuaikan dengan jumlah yang ada di di kertas ini. Di kertas ini 45 orang, dihitung betul nggak 45 orang? Lebih 45 orang ditahan. Itu yang mau diingat. Karena itu mohon maaf untuk ke Raudhah ini sekarang lebih ketat, tapi alhamdulillah dengan sistem seperti ini Raudhah lebih nyaman. Dengan sistem seperti ini nggak ada desek-desekan lagi di Raudhah. Kita sholat lebih leluasa. Dengan sistem seperti ini semua kebagian Raudhah. Kalau dulu kan Masya Allah, etikaf di situ dari pagi sampai siang duduk, orang nggak kebagian sholat, gitu kan? Sekarang nggak bisa, yang paling mau. Itu yang paling mau. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Raudhah, gimana? Apa yang dilakukan? Pertama, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat sunnah mutlak 2 rakaat, masih punya kesempatan, silahkan sholat sunnah aja. Saya anjurkan tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Karena di belakang masih banyak orang dan lagi diusir oleh askar. Silakan setelah 4 rakaat, silakan doa, munajat, minta kepada Allah. Itulah tempat yang paling mustajab di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat sujudnya, tempat sholatnya Rasulullah SAW. Kalau sudah selesai sholat di Raudhah, maka ibu-ibu belok ke kiri, bapak-bapak belok ke kiri, menuju ke keluar sambil melewati kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ibu-ibu mohon maaf tidak bisa lewatin kubur Nabi, hanya bisa salam dari luar masjid. Nah, ketika lewatin kubur Nabi, ibu-ibu di luar Masjid Nabawi silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin
Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin Bapak Ibu nggak pada apa salawatnya. Bu, Pak, tidak usah khawatir, nggak wajib dihafal. Minimal ketika lewat kubur Nabi, Bapak ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Ibu di luar Masjid Nabawi minimal ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab pasti oleh Nabi. Karena Nabi walaupun jasadnya telah tiada, rohnya tidak pernah mati. Bahkan Rasulullah sampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, kecuali Allah izinkan roh Nabi kembali ke jasadnya. Hatta arudda alaihi salam, sampai Nabi menjawab salam kita semuanya. Sayang kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Nah, setelah ucapkan salam, Bapak Ibu kalau boleh saya anjurkan, ngomonglah sama Rasulullah. Kalau saya Bapak Ibu sambil jalan ke makam Nabi, setelah ucapkan assalamualaikum Rasulullah, saya bicara, ya Rasul, saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Saya hadir hari ini depan kubur engkau wahai Rasul, karena cinta saya pada engkau wahai Rasulullah SAW. Ya Rasul, izinkan kau terima cinta saya. Ya Allah, depan kubur Nabi saya, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Ini bapak saya Allah, ini ibu saya Allah. Ya Allah, dengan perjuangan mereka tertanam keimanan dan kecintaan pada Rasulullah SAW. Ya Allah, saya bersaksi bagaimana ibu saya berjuang untuk saya. Bapak saya mengajarkan saya tentang Rasulullah. Bahkan kuping saya pernah dijewer dulu, ya Allah, merah kuping saya. Maka saya disiprati air ketika saya sudah bangun subuh. Hari ini ya Allah, izinkan saya banggakan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Bapak Ibu bicara demikian depan kubur Nabi, air mata kita menetes semua itu. Lalu silahkan bicara, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Karena itu depan kubur Nabi ini saya bicara, ya Allah, saya mohon pada Engkau berikan kekuatan saya untuk istiqomah, ya Allah. Lalu langkah selangkah dari kubur Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq, ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Selangkah dari Abu Bakar ada makam Umar, assalamualaikum ya Umar. Lalu kalau saya bicara lagi, hai Umar, Abu Bakar, ya Allah, ya Rabbana, mereka mendapatkan kemuliaan wafat dikuburkan samping makam Nabi. Saya si Helmi ini, ya Allah, kalau nanti mati nggak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi mohon ya Allah, kumpulkan saya dalam barisan Rasulullah SAW. Itulah hebatnya Nabi, Bapak Ibu. Bapak Ibu cek kuburan raja-raja di Indonesia. Kiri kanan makam raja-raja pasti makam anak istrinya. Tapi Rasulullah ternyata kuburannya bukan anak istrinya di samping kubur Nabi. Tapi yang dikuburkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah, jadi manis makam Abu Bakar, jadi kelingking makam Umar. Kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kok di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi itu banyak? Kenapa kok di samping cuma dua sahabat saja? Nah, jawaban pertanyaan ini panjang Bapak Ibu. Jadi kalau saya jelaskan sekarang nanti waktu manasnya habis gitu kan. Jadi kalau mau tahu jawabannya undang saya ceramah aku gitu kan. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu silakan perbanyak ibu dari Masjid Nabawi. Insyaallah jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi pahalanya 100.000 kali, sedangkan di Masjidil Haram pahalanya 1.000 kali. Ini 1.000 kali, mohon maaf, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi tolong kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jangan bawa kalkulator ya Pak. Kenapa? Karena banyak orang mau sholat di Masjid Nabawi ngitung pahala. Habis ngitung pahala pulang ke Indonesia malas lagi sholatnya. Pak ditanya, kenapa malas ngelaksanakan sholat? Tenang, sudah cukup pahala saya banyak. Mana mau gitu kan? Urusan para kita kembalikan pada Allah. Bapak, Ibu, Bapak-bapak, Ibu khusus, tolong
sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, sholat ke Masjidil Haram, tolong pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan keren pakai batik, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Pakailah baju yang keren. Insya Allah Bapak Ibu akan 3 malam berada di Madinah Munawwarah, dimulai dari malam besok, ya, malam besok hari hari Selasa 5.50, ya kan? Hari Selasa besok malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu, insya Allah pada hari Kamis akan dibawa klinik ziarah klinik Kota Madinah, akan datang ke Masjid Quba, ke Uhud, Qiblatain, dan ke Kebun Korma, insya Allah. Jadi urusan belanja Bapak Ibu bereskan di Madinah. Di Mekah, kenapa di Mekah tuh susah dari yang emperan, ya kan? Hotel Bapak Ibu di Mekah Hilton Convention, hotelnya bagus, nggak ada tuh yang emperan depan, nggak ada. Nah, oleh karena itu kalau bisa belanja bereskan di Madinah. Kalau belum beres juga di Jeddah, nanti ketika pulang masih ada. Belum beres juga ada Tanah Abang. Nah, jamaah rahmatullah, ya. Nanti saya kasih. Kita hari Kamis, Bapak Ibu akan ada di ziarah keliling Kota Madinah. Insya Allah Bapak Ibu Jumat akan ada di Madinah Munawwarah. Yang saya ingatkan di Jumat di Madinah, satu, imam sholat subuh di Madinah itu subuhan rakaat pertama suka membaca surat As-Sajdah, dan imam melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak rukuk tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena ini ayat sajadah. Kalau ayat sajadah dibaca, maka yang membaca yaitu imam, yang mendengar yaitu makmum, sunnah sujud. Habis sujud, imam bangun lagi membaca ayat sisanya. Para jamaah rahmatullah di Indonesia jangan dilaksanakan. Jadi begitu imam membaca wahuma yastakbirun Allahu Akbar, orang Indonesia nyangkanya ruku, dia ruku Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab itu tahu ayat saja dan sujud semuanya. Pas yang lain sujud semuanya, dia ruku sendirian, dia bingung. Sambil ruku dia nengok ke kanan, nengok ke kiri. Sujud semuanya, di sana ada orang Ciputat lagi bingung juga, nengok juga, mata ketemu mata, ngasih kode. Oh, jangan kejadian jemaah. Jadi kalau imam besok subuh Jumat rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, yang awal ayatnya Alif Lam Mim. Oh, imam berarti baca surat As-Sajdah. Maka ketika imam takbir di tengah-tengah baca ayat, sujud. Kalau tidak ikut sujud, batal salat kita. Apa yang dibaca? Yang dibaca doanya khusus. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak bisa, baca subhanallah. Kalau nggak bisa, diam aja. Yang penting sujud. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, hari Jumat itu hari terakhir di Madinah Munawwarah, Bapak Ibu. Setelah subuh, sebelum meninggalkan kota Madinah, pamitan dulu ke Rasulullah. Imam Nawawi ngajarin bagaimana cara pamitannya. Satu, bersama-sama nanti ucapkan salam depan belakang kubur Nabi. Setelah itu, masuklah Masjid Nabawi, sholat duha. Sholat duhanya tutup dengan sholat sunnah mutlak. Setelah sholat sunnah mutlak, Bapak Ibu salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu bicara, ya Rasul, saya Helmi, saya pamit ya Rasul, habis Jumat mau pergi tinggalkan kota Madinah. Ya Rasul, sebenarnya saya masih rindu pada engkau. Walaupun saya tidak bisa melihat engkau, tidak bisa berjumpa dengan dirimu, cukup sholat di samping kuburmu, itu sudah menghapuskan rindu saya pada engkau, wahai Rasulullah. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, perkenankan tahun-tahun yang akan datang saya bisa kembali ke Madinah ini. Andaikan kesempatan ini tidak kau berikan pada hamba, izinkan ketika hamba wafat, kau wafatkan hamba dalam barisan Rasulullah SAW. Silahkan Bapak Ibu setelah itu pulang, mandi. Sebelum Jumat, silahkan mandi. Mandi apa?
mandi sunnah Jumat, sekaligus mandi sunnah ihram. Jadi mandinya dua niatnya, satu mandi sunnah Jumat, yang kedua mandi sunnah ihram. Seluruh badan dibersihkan, kuku yang panjang potong, yang punya wangi-wangian pakaikan wangi-wangiannya di badan. Selesai mandi, ganti bajunya pakai baju ihram. Sebaiknya Jumatan bapak-bapak sudah pakai baju ihram. Kenapa? Karena Jumat padat umpama. Kalau bapak Jumatan belum pakai baju ihram, nanti pulang balik ke kamarnya, masya Allah, padatnya luar biasa. Nah, yang paling makruh, Jumatan di Masjid Nabawi. Ketika sholat, jamaah takdim dengan asar. Jadi beres sholat Jumat, bapak bangun, bapak ibu bangun, yang paling makruh, sholat asar 4 rakaat, yang 2 rakaat. Apa jamaah takdim? Ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan, ibu-ibu tidak usah sholat zuhur lagi. Itu jamaah takdim. Setelah Jumatan, makan siang. Setelah makan siang, jam 2 siang, insya Allah bapak ibu-ibu akan berangkat meninggalkan hotel. Semua sudah pakai baju ihram. Ihram ibu-ibu yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Warna tidak disyaratkan. Mau pakai warna apapun juga boleh. Tapi jangan yang pinky-pinky yang paling makruh itu kan. Nah, bapak ibu-ibu, ya, semua jamaah sudah pakai baju ihram. Termasuk bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi ketika berangkat dari hotel. Kenapa saya tekankan tidak pakai daleman lagi? Kan niatnya bukan di hotel, di Bir Ali nanti. Karena banyak kejadian. Ngomonglah jamaahnya, Ustaz, saya masih pakai daleman ya, nggak enak Ustaz, nanti aja kan. Kalau di Bir Ali mau niat saya baru copot. Ya nggak apa-apa Pak. Sampai di Bir Ali rupanya dia lupa. Berangkatlah ke Mekah. Bisnya beda dengan saya. Begitu turun di Mekah, dia lihat ke belakang, saya juga turun dari bis. Begitu lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang, saya Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dam. Jadi daripada kejadian begini, bapak ibu-ibu, mendingan yang rahimahullah hati-hati bapak. Nanti Ustaz yang akan mendampingi mutawif dan Ustaz nanti sebelum bapak naik ke bis, mereka akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Rahasia bapak-bapak. Nah, jamaah rahimahullah, insya Allah jam 2 malam dari hotel, jam 2 siang dari hotel, akan berangkat langsung ke Mekah. Kalau ini hotel, 6 km dari hotel, bapak ibu akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Masjid ini, daerah ini ada daerah yang ditunjuk oleh Nabi sebagai tempat starting point niat umrah kita. Namanya tempat miqat. Kalau di tempat ini bapak ibu nggak niat langsung berangkat ke Mekah, satu harus balik lagi. Kalau dia nggak mau balik lagi, nggak bisa balik lagi, tetap niat di jalanan, tapi motong kambing. Karena itu hati-hati harus niat di tempat ini. 2. Kalau di tempat ini bapak nggak ganti baju ihram, niat sih niat, tapi nggak pakai baju ihram, motong kambing. Hati-hati dia paling. Nah, sampai di masjid ini, bapak silahkan turun, ibu silahkan turun dari bis, salat sunnah tahiyatul masjid di masjid, lalu kembali ke bis, di bis baru niat umroh. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Atau pakai redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kalau sudah niat umroh ini berarti bapak ibu tanda tangan kontrak dengan Allah, itu artinya. Maka kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Gak bisa tuh. Bapak begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya capek, Ustaz, nggak bisa. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. 1. Yang kedua, jamaah rahimahullah, kalau seandainya Israel mencabut nyawa orang yang sudah niat umrah ini, maka baju ihram ini disunahkan untuk mendampingi dia sampai ke liang lahat.
Orang yang wafat setelah niat umrah ini, maaf, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tapi ketika dikafani, Nabi katakan la tukhammiruhu, kepalanya jangan diikat, ditutup. Karena orang yang sedang ihram tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala, tidak boleh diikat. Kenapa kata Nabi? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mendaftar nggak besok? Nah, jamaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, maka larangan-larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Maka besok ketika berangkat ke Mekah jangan pakai peci. Bapak-bapak, hati-hati. Bapak kadang-kadang pakai kacamata digini kan? Nah, itu letakkan di atas mana? Di atas kepala. Kena dam kalau apa namanya? Di atas kepala ini. Ya kan? Itu jemaah. Hati-hati. Laki-laki dilarang menggunakan sandal yang menutup-tutupi. Besok berangkat dari Mekah pakai sandal, jangan pakai sepatu. Laki-laki menggunakan dua helai, bawahnya disalurkan, atas diselendangkan. Ustaz, kemarin saya ke Tamrin City. Di Tamrin City ada yang nawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Ya pakai aja. Tapi bayar dam. Kenapa bayar dam? Nah, baju ihram itu dua helai. Kalau pakai itu, laki-laki dan perempuan mohon maaf dilarang menggunakan tutup muka. Mohon maaf, perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Termasuk tutup muka, masker, cadar. Lah, sekarang kan kita masa pandemi, boleh nggak pakai masker? Boleh. Bayar dam nggak? Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, bedak, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak tampak, balsem, minyak kayu putih? Itu mah bukan wangi, tapi bau. Karena itu boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan memotong-motong tanaman, mencabut-cabut tanaman, motong kuku, motong rambut, atau nyabut bulu-bulu atau rambut yang lainnya. Hati-hati ibu bapak, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung, bayar dam. Satu bulu hidung ngasih fakir miskin 25 real satu paket makanan. 2 bulu hidung 2 kali 25. 3 bulu hidung 3 kali 25. Banyak bulu hidung yang dicabut. Tadi Al-Quran ngasih tahu min siyamin au shadaqatin au nusuk. Puasa 3 hari. Kalau nggak bisa puasa 3 hari, sedekah. Kasih fakir miskin 6 orang. Nggak bisa begitu, motong kambing. Hati-hati Bapak Ibu, mohon dijaga. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri, 1, umrohnya batal. 2, dia harus motong onta, bukan kambing lagi. Tuh. Jadi yang membatalkan umroh apa aja? Cuma 1, apa tadi? Berhubungan suami istri. Kalau rambut kecabut, rambut apa namanya nyisir kecabut itu nggak masalah ya, mereka itu dikasih apa namanya bayar. Insya Allah perjalanan menuju ke Mekah sekitar 450 km-an, 5-6 jam Bapak Ibu akan sampai di Mekah. Insya Allah sampai di Mekah, Bapak Ibu akan dibawa ke hotel. Hotel kita Hotel Hilton Convention, hotel baru yang mau 50 bagus. Cuma memang kalau ke masjid, kalau ke pulang dari masjid agak nanjak sedikit. Tapi tidak usah khawatir, ada apa namanya, ada shuttle yang nganterin. Nah Bapak Ibu sampai di hotel, makan siang, makan pagi, makan malam semuanya di hotel, dan tidak langsung dibawa tawaf, siap-siap dulu. Nah kalau sudah siap akan dibawa tawaf sa'i, dan MRA memfasilitasi headset. Headset itu alat dengar, sehingga mudah-mudahan doa Ustadznya bisa kedengaran semuanya. Nah, saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Jadi tolong balikin lagi. Karena ternyata tiap keberangkatan ada aja yang hilang. Kenapa dianggap souvenir? Headset ini kalau sudah menyala, suara Ustadz sudah terdengar, Bapak Ibu silakan melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf sa'i cukup amin, amin, amin.
2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Kata Ustaznya Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz, 1, jangan keras-keras. Kenapa? Karena kasihan kiri kanan takut keganggu. Yang kedua, hati-hati. Karena kemarin saya bimbing jamaah muda semuanya, mereka semangat ngikutin doa saya. Allahumma, kata mereka Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Sampai saya tanya, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Dijawab, Ustaz, saya dengar semuanya. Kita dengar semuanya, Ustaz. Doanya Allahumma, aduh. Nah, jamaah rahimakumullah, tenangkan hati, masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil munajat, ya rahimakumullah. Bapak ibu-ibu, kalau sudah itu baru kita laksanakan rukun umroh selanjutnya, yaitu tawaf. Bapak ibu-ibu, tawaf itu kata Nabi kasolah, seperti sholat. Jadi kalau sholat wajib punya wudhu, berarti tawaf wajib punya wudhu. Ustaz, bagaimana kalau batal? Berhenti tawafnya, wudhu dulu, lalu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, bagaimana di Indonesia ini sentuhan laki-laki dan perempuan dinyatakan batal, yakin batal. Gimana ketika tawaf? Ketika tawaf, yakinkan tidak batal. Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf Bapak Ibu nggak beres-beres. Putaran pertama diinjak oleh India, orang India. Izin, saya izin dulu, dulu. Wudhu. Selesai wudhu, mau masuk tawaf, besok-besokan kesenggol orang Turki. Wudhu. Selesai wudhu, mau tawaf lagi, kesenggol lagi. Daripada tak beres-beres tawafnya, yakinkan tidak batal. Tapi kalau udah kembali ke hotel, jadi batal lagi. Tawaf, posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong Bapak Ibu-ibu, jangan sekali-kali ngebelakangi arah ngebelakangi juga. Ini sekarang udah zaman handphone, udah zaman foto. Bismillahirrahmanirrahim, langsung belakang kiblat sambil foto. Tag. Lalu bikin status Ka'bah putaran ketiga. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi kalau ini sudut Hajar Aswad, maka ketika kita melintas cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Kita kecil. Tidak usah kita berhenti menghadap kiblat, sambil jalan aja. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu jangan. Bapak Ibu, maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Karena itu jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Wabil khusus untuk bapak-bapak. Bapak-bapak yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah adalah bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan kalau bapak-bapak pakai baju ihram, desek-desekan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba belakangnya ada yang tarik, kain ihram bawahnya ditarik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Istirahat dari jauh pun juga insya Allah sama nilainya. Jangan juga kejadian model seperti kemarin sebelum pandemi. Ada jamaah, kan sebelum pandemi kan bebaskan ke Ka'bah itu. Ada jamaah yang keluar dari masjid, bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, apa namanya? Kantongnya sobek, percis abis orang tawuran. Orang abis tawuran. Saya tanya, Bapak,
Dari mana Bapak itu kayak tawuran? Dijawab, Pak Ustaz, saya habis di Hajar Aswad. Oh, Pak Ustaz, perjuangan. Udah dekat ke tempat Hajar Aswad, tiba-tiba orang India desek sebelah kanan. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang Mesir desek kepalanya. Saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang. Akhirnya Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama, betul nikmat, betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Bagaimana mungkin kita dapatkan kebaikan kalau caranya nggak benar saja orang ini? Tolong istilah dari jauh, insya Allah termasuk yang Hajar Aswad. Tawaf 7 putaran dan tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Diam, sah. Takbir, boleh. Baca selawat, silakan. Ngobrol, boleh. Cuma emang gak ada tempat yang lain, tentang boleh dia ngobrol selama apa namanya? Selama tawaf kayak jalan pagi. Karena jemaah yang paling dianjurkan doa tasbih. Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tasbih inilah yang sunnah dibaca, kecuali begitu sampai rukun yamani. Di rukun yamani sunnah angkat tangan tanpa dikecup. Karena sunnahnya disentuh itu rukun yamani di Allah sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau 7 putaran sudah selesai, silakanlah Bapak Ibu doa. Doa di mana? Sebaiknya doa tempat yang mustajab di dekat Ka'bah. Apa itu? Di Multazam. Multazam itu mana Pak Ustaz? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itulah namanya Multazam. Apa? Tempat yang paling mustajab. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Yang penting searah dengan Multazam. Ya Allah, saya Bapak Ibu kalau bimbing haji atau bimbing umroh setelah tawaf, saya bawa jamaah untuk doa di arah Multazam. Setelah saya pimpin, saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Saya jamaah Allah lihatin mereka, nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Multazam, nggak doa, tapi dia ambil buku dari tasnya, dibaca tuh buku sebentar, ditutup. Habis itu bukunya diangkat-angkat begini. Yang lain doa nangis-nangisan dia Pak. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat mustajab. Ibu doa bukan ngangkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka pun pada nitip doa yang ditulis di buku ini. Jadi ini buku isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Nah, tadi saya mau baca satu-satu, cuma pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya mau baca satu-satu tapi pusing, ya Allah, desek-desekan. Tolong ya Allah, engkau aja yang baca satu-satu, jangan dipraktekin. Itu gitu kan? Itu gitu kan? Kalau Bapak Ibu dititipin doa, duduk di Masjidil Haram, baca doa satu-satu, itu amanah. Kalau sudah selesai doa di Multazam, Bapak Ibu geser ada makam Ibrahim. Salat di belakang makam Ibrahim. Kalau nggak bisa di belakang makam Ibrahim, di tempat manapun juga sekitar masyarakat boleh. Salat apa? Salat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf fi raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa ganti dengan membaca Qul Hu. Kenapa Pak? Sama aja. Bu, di majelis taklim saya, nenek-nenek itu nggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau suruh baca Qul Hu, hafal nih. Nah, belakang makam Ibrahim tempat mustajab. Silakan doa juga di situ.
Ustaz, bagaimana kalau Hijr Ismail? Hijr Ismail silahkan cari waktu untuk ke sana setelah umrah ya. Yang pasti habis dari makam Ibrahim, Bapak Ibu ambil air Zam-Zam, minum air Zam-Zam ya rahimahullah. Sunnahnya minum air Zam-Zam menghadap kiblat sambil baca doa. Dan sebaiknya minum air Zam-Zam 3 tegukan. Doanya Allahumma sama-sama. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sebaik. 2 Jadi sunnahnya 3 sedotan. Makruh kalau minumnya kayak gini. Bukan harus nyontoin sa'i. Kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak wajib punya wudu. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Jarak Sofa ke Marwah sekitar 400 meter. 4 kali 8, Pak kita 7 berapa? 2,8. Sanggup kira-kira? Insya Allah, Bapak Ibu. Kalau nggak sanggup, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di tempat saya itu banyak yang nawarin dorongan, yang ngedorong orang Arab. Silakan pakai itu. Tapi biasanya kalau yang ngedorong orang Arab, ngedorongnya nggak pakai rem. Nah, kalau takut didorong orang Arab, naik ke atas, naik skuter, sah banget. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2. Sofa ke Marwah 3. Sofa Marwah ke Sofa, Sofa Marwah 5. Marwah Sofa, Sofa Marwah 7. Jadi berawal di Sofa, akhirnya di mana? Di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Ketika lampu hijau, ketika lampu hijau, laki-laki sunnah lari kecil, perempuan nggak sunnah. Di lampu hijau ini nanti ustaznya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau beres 7 putaran di Sofa, silakan Bapak Ibu tahallul gunting rambut, makin banyak yang digunting, makin gede pahala. Berapa minimal? 3 helai. Tapi kalau ibu-ibu botak makruh hukumnya. Ya, laki-laki sunnah botak, ibu-ibu makruh. Siapa yang gunting? Siapapun juga boleh. Bahkan boleh gunting sendiri. Kalau sudah tahallul, selesailah prosesi umroh. Bapak Ibu silahkan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf. Cuma ingat, bapak-bapak hanya yang pakai baju ihram yang boleh tawaf di mana? Di belakang Ka'bah. 2, sholat. Silahkan kapanpun juga boleh sholat di Masjidil Haram. Yang ketiga, natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah akan mendapatkan 20 rahmat. Bapak Ibu-Ibu, insya Allah selama di Mekah juga akan dibawa keliling jemaah rahimahullah mendatangi tempat-tempat haji diantaranya. Tapi sayang Bapak Ibu-Ibu, untuk Arafah kemarin ada pengumuman ditutup sebentar jemaah rahimahullah. Apakah besok ada dibuka atau belum saya tidak tahu. Ya, tanggal 23, 24 tanggal 23, 24 Sya'ban, 16, 17 itu ditutup. Bapak, berapa? Oh, masih di Madinah berarti. 16-17 masih di Madinah, rahimahullah. Tapi enggak entah ada perpanjangan atau tidaknya. Ya, yang pasti untuk mendekat ke Jabal Rahmah sekarang udah nggak bisa karena sekitar Jabal Rahmah sedang direnovasi. Insya Allah Siti Tur ini pun juga akan diakhiri dengan ngambil miqat untuk umroh yang kedua. Di mana? Di Ji'rana. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi atau boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan, orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal ataukah sakit uzur yang tidak mungkin sembuh lagi. Satu niat hanya untuk 1 orang. Contohnya
saya niat umroh untuk bapak saya. Kalau bapak, ibu tanpa disebutkan udah pasti. Tapi kalau nenek dan kakek tolong sebutin namanya. Karena nenek ada dua, nenek bapak, nenek ibu. Kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin tuh. Kakek yang mana? Kira-kira yang mana? Nah, yang warahmatullah, insya Allah kepulangan nanti bapak ibu akan dari Jeddah. Dan kepulangan dari Jeddah padatnya bukan main. Jeddah padat banget, masya Allah. Tolong bapak ibu tunggu instruksi aja. Duduk yang tenang, instruksi suruh masuk, masuk. Ditahan di pintu, balik lagi, ya udah suruh balik lagi, duduk lagi. Itu aja, warahmatullah. Gak usah repot-repot karena memang yang ngatur itu otoritas bandara bukan kita. Yang kedua, 20 meter dari counter, si porter akan berhenti meletakkan troli. Padahal dari awal dia dorong. Begitu 20 meter sebelum counter dia berhenti. Kenapa? Nggak boleh memang dia dorong sampai counter. Siapa yang harus dorong? Jamaah. Kali tolong yang muda-muda yang masih seger-seger sodakoh, inilah sodakoh apa namanya? Tenaga untuk dorong troli sekitar 20 meter. Semua kira-kira siapa tahu gara-gara itu jamaah rimah jadi amal soleh untuk kita dan menjadikan umrah kita.